Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Maewa TV. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dua sekaligus, yaitu Bapak Agung Iskandar. Ya. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Kemudian Pak Indra J. Mae. Assalamualaikum, selamat datang di studio kami. Karena beliau latar belakangnya adalah orang film, dua-duanya, maka sudah barang tentu pembahasan kita kali ini adalah tentang film. Kebetulan beliau berdua akan memproduksi sebuah film yang berjudul Rantai Mario. Nah, ini masih dalam proses persiapan. Nah, untuk mengetahui segala sesuatu tentang film itu, nanti kita akan elaborasi. Yang pertama dulu, mungkin ke Pak Agung dulu nih. Pak Agung ini rencana bikin film ini kenapa ambil kelihatannya tema Makassar ya? Secara umum dulu, kira-kira kenapa? Ya. Sebenarnya pertanyaan ini ruangnya nih yang punya ide cerita. Iya. Pak Indra. Iya, Pak Indra sebenarnya. Tetapi tidak apa-apa lah. Ya. Karena saya sebenarnya fokusnya di keaktoran. Karena saya punya peran di situ adalah manajer casting. Kemudian di coaching actor. Jadi saya sebenarnya membreakdown kebutuhannya Pak Indra ini. Ya, sesuai dengan idenya dan ide ceritanya dan naskah yang dibutuhkan. Tetapi ya memang kita dalam kelompok kami ini memang banyak mengangkat tema-tema Makassar. Karena pikiran kita Sulsel ini potensinya luar biasa, baik secara alam, ya, kemudian juga secara talenta. Itu luar biasa sekali karena barometer film sekarang di Indonesia termasuk Makassar salah satunya di luar Bandung, Jogja, ya. Kemudian juga Makassar selalu itu memang mengangkat barometer film. Pernah kejadian tahun berapa dulu kita punya orang tua itu Rahman Arge tahun berapa itu mengangkat citra film Indonesia bahwa Makassar adalah barometer perfilman Indonesia. Ya. Jadi memang ngapain kita angkat tema-tema luar dari Sulsel padahal kita punya potensi. Tetapi sekali lagi karena kepentingan tanda kutip komersial. Ini pasti kita garap secara nasional, bukan harus lokalitas. Tetap lokalitas kita pertahankan, tetapi bukan itu yang utama. Karena kebutuhan penonton kita bukan hanya kita berharap orang Makassar atau orang Sulawesi Selatan yang menonton, tetapi kita berharap seluruh Indonesia. Tetapi cerita ini murni dari Makassar atau Sulsel. Seperti itu mungkin. Sebelum saya ke Pak Indra, jadi berarti meskipun ada unsur komersil, tapi ada idealisme juga di dalamnya. Lebih spesifik ini idealisme kedaerahan. Tentu kita mengangkat potensi daerah. Semoga ini didukung oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Ya. Karena ini memang dalam rangka mengangkat harkat ya budaya, termasuk budaya lah. Kemudian Pak Indra ya. Pak Indra, boleh tahu nih ceritanya sedikit ya tentang bagaimana latar belakang memilih judul ini atau tema ini? Sebenarnya ini berangkat dari problem-problem sosial sebenarnya yang saat ini sudah terjadi seperti yang kita tahu kayak di Endrekang sekarang itu di Endrekang itu sekarang sudah terjadi perluasan lahan yang sudah bersifat kritis dan itu dilakukan masif sekarang sudah masif ya, dan itu merusak, sangat merusak. Nah, ide film Rantai Mario ini sebenarnya terinspirasi itu dari soal lingkungan ini ya, masalah lingkungan itu dan mirisnya ini di Endrekang itu kan adat itu kan masih kuat. Iya. Nah, sementara yang rusak ini adalah tanah-tanah adat itu. Nah,
kami sebelum naskah ini dibuat tahun 2019 selalu terjadi dialog Om, sesama teman-teman, sesama komunitas pecinta alam, pemerhati lingkungan, bahkan dituari kan terlibat Walhi Sulsel. Nah, kami membahas bahwa sampai sejauh mana orang memperhatikan itu, kita sebagai orang yang melihat ini. Nah, saya secara pribadi mencoba mengekstrak dan merencanakan untuk divisualkan. Nah, kenapa Rantai Mario? Iya, kenapa Rantai Mario? Nah, sejauh ini Rantai Mario itu masih terjaga di hutannya. Kenapa? Karena mungkin saja itu karena dia jadi ikon dari Seven Summit. Dia 7 puncak tertinggi Indonesia. Dia ada di situ. Nah, mungkinan saja itu juga akan terancam. Nah, film ini sebenarnya mungkin bisa kita bilang dia mengingatkan hati-hati kita yang hutan gitu. Iya, seperti itu. Berarti kan ini kan saya tangkap idealisme tadi rupanya bukan sekedar idealisme, itu ada visi, ada pesan moral. Nah, pesan moral yang mesti yang disampaikan ke publik melalui film ya, supaya lebih ini. Ya, saya kira menarik. Ya, mudah-mudahan ini nanti kan bisa berjalan lancar. Kemudian kembali ke Pak Agung nih. Ini kan mengangkat tema lokal yang nanti disampaikan secara nasional bahkan internasional. Bahkan lebih spesifik bahwa ini persoalan lingkungan, persoalan alam, budaya. Berarti nanti para pemain-pemain ini apakah mengambil lokal juga atau nasional atau di mix? Iya. Strateginya di mix. Di peran utama itu memang kita harus, karena tadi ada kepentingan tanda kutip komersial. Ya. Kita mungkin ambil peran yang peran utama cowok dan cewek itu dari yang punya nama lah pemain nasional. Tetapi sekali lagi ini yang biasa kita kebablasan, apalagi teman-teman media mengatakan bahwa ada film lokal dan film nasional. Padahal semua nasional. Cuman kebetulan di iya gitu ya. Jadi pemainnya utama itu diharapkan dari itu karena dia juga punya nama. Film nasional berarti film Betawi. Saya juga baru tahu. Itu sebenarnya kita begini Om. Kami di komunitas itu tidak pernah menyebut bahwa ini film lokal. Ya, kami sering disampaikan bikin film lokal, bukan film Indonesia. Kalau itu mulai sekarang kita lurus. Film Indonesia. Jadi para pemain itu diharapkan dari sini. Meskipun barangkali orang-orang yang berada di dalamnya tanda kutip juga bukan lokal juga. Tapi kebetulan ada kaitan secara emosional orang sini kan begitu, kira-kira begitu ya? Bisa jadi tapi hanya itu. Tapi kita berharap peran-peran di second aktor itu, di peran-peran pembantu, kita punya banyak pemain di Sulsel ini. Saya kira ada idealisme juga di situ kan, bahwa kita mau ngangkat, memberi kesempatan pada para talent-talent yang ada di sini. Tidak bisa pungkiri sebenarnya aktor-aktor Makassar itu banyak yang bagus. Tinggal kita sedikit kita tinggal sedikit poles dengan pakem-pakem keaktoran yang benar. Karena di keaktoran itu ya kebetulan wilayah ranah kerja saya, yang paling susah itu bermain kelompok. Hari ini kita bermain kelompok ini bertiga. Kalau Indra saja yang bagus, saya yang tidak bagus, itu gugur bersama. Jadi bagaimana aktor itu, misalnya Indra, mampu turun, melevelkan sederajat dengan kita. Itu kadang-kadang pemain Makassar lupa di situ, dia mau menang sendiri. Menonjol sendiri. Padahal sebenarnya secara peran kita gugur sama-sama. Karakter makanya kita kultur ya. Makanya Makassar. Makanya saya ambil peran di situ. Bagaimana coaching itu? Kalau Anda terlalu tinggi turunlah sedikit, karena kalau tidak Anda gugur sama-sama. Nah, tapi secara talenta di Makassar khususnya, apalagi Sulsel ini banyak yang bagus. Tinggal
di betel sedikit. Makanya kan perlu jam terbang. Jam terbang pengertiannya jam terbang secara produksi harus memang agak sering, agak banyak produksi film yang nasional yang dilahir dari sini supaya karakter itu terbentuk dengan sendirinya ya. Tidak harus di coaching bersusah payah kan. Otomatis mereka sudah menjadi standar profesionalisme kan. Nah, gitu. Ya, oke. Sekarang kembali ke Pak Indra ini. Ini kan penulis ya cerita ini. Ini 2019 ya? Berapa lama ya menulisnya? Hampir 4 bulan kayaknya. 4 bulan? Iya, karena banyak yang harus diekstrak tuh. Selain dari hasil diskusi tadi yang kita maksud yang kami ceritakan itu diekstrak, di riset, jadi diolah lah itu jadi bukunya ya? Naskah ya. Dia akhirnya menjadi buku. Lawarnya untuk semacam novel kan? Semacam novel karena saat itu kan kami pikir ini untuk menyampaikan ke publik, bilang ada film seperti ini, kayaknya itu rasanya berat-berat sekali. Jadi dikemas dulu dalam bentuk novel. Sudah di launching? Sudah, Walhi ya, itu hari di launching sama Walhi Susah. Oh, Walhi Susah, oke. Itu saya kira kan nama terakhir yang disebut itu kan ya jaminan juga saya kira bahwa ini ada standar moral, ada standar sosial yang terpenuhi dengan kan supporting dengan buku itu toh. Itu ada kesulitan apa dalam membuat cerita itu? Itu tadi karena kita harus menyesuaikan dengan fakta-faktanya. Iya, karena kan ini kan ceritanya fiksi. Cuma iya, beberapa film yang sudah kita kemas memang fiksi Om Yul. Cuma sebisa mungkin background itu harus real. Jadi ini yang berat juga kalau mau main di ranah komersil. Iya, makanya mungkin kalau di dunia sines kami mungkin belum terlalu dikenal karena kita tidak secara merta-merta harus masuk ke komersil saja, bukan. Bahwa ada sebuah kondisi real yang harus jadi muatan film kita. Karena ini kan imajinasi penonton kan juga mesti diantar. Iya, harus dihargai. Tiba-tiba diantar ke sini dia bingung dari mana tadi awal ceritanya. Mesti ada pendahuluannya ya. Itu ya, saya kira. Itu beratnya di situ. Ya, itu kendalanya. Itu kendalanya. Tadi kembali ke Pak Andi Agung ini. Tadi kan soal karakter, kebiasaan bekerja sama tim itu. Kira-kira apa lagi yang dibutuhkan untuk aktor-aktornya, aktor dari sini? Gampang-gampang susahnya nih film. Selain memang talenta kita butuhkan sesuai kebutuhan naskah, yang utama punya pengalaman outdoor. Karena syutingnya real di gunung. Biar kau jago berakting tapi baru lihat gunung dingin kok ya. Dan semua ya krunya juga memang harus backgroundnya harus bisa naik ke gunung karena paling minimal yang daerah gunung pos 2. Ya karena ada ikon di pos 2 itu yang coba dianggap. Berapa persen pengambilan gambar di lapangan? Berapa persen? 45%. Tinggi ya. 45% benar, bisa seminggu itu ya? Lebih. Apalagi belum dilihatkan namanya alam. Kita ini kan basicnya pencinta alam rata-rata. Ya minimal gini, minimal aktor ini atau apa istilahnya aktris ya, artisnya nanti itu ada minat atau hobi ya, di bidang pencinta alam. Karena kalau tidak kan juga agak sulit nyampai pesannya ya. Pesan-pesan. Tidak merepotkan kita. Sebentar tumbang di tengah acting. Ya itu terutama banyak. Terpaksa mesti banyak bawa dokter. Sama dokter, sama non dokter. Ya semua kita siapkan. Kalau ada kesurupan. Iya. Oke, sekarang kembali ke Pak Indra ini. Ini naskah ini yang keberapa ini Pak Indra? Kalau untuk pembuatan dia naskah ketiga, tapi kalau untuk film dia yang kelima. Maksudnya untuk diproduksi. Jadi kan artinya cukup banyak karena rentang waktu ini tentu kan bukan setahun 2 tahun, bukan 1-2 bulan, kan panjang. Berarti kan belasan tahun sudah. Itu bekerja sama Pak Agung yang selama ini?
Ya harus diskusi memang. Enggak, maksudnya masuk bagian tim kerja memang atau Beberapa Tiga film beberapa terakhir ya? poin yang selalu kita soulmate lah harus. Kayaknya wajib Teamwork ya, memang. teamwork ya. Iya, kayaknya wajib. Ini kan sehati kalau sudah gitu, apalagi sama-sama hobi ya. Berapa film terakhir yang satu produksi? Oh. Boleh disebut? Kabut Rongkong. Selimut Kabut Rongkong. Nah, itu yang fenomenal itu karena saya pun meskipun belum nonton, saya sudah sering dengar. Tanah Batu Pare, Benang Merah. Ya. Benang Merah yang di Jadi Ponto. Oh, Cuman yang anunya pakemnya ke film festival itu. Iya, semua festival. Dan secara standar rata-rata film-film itu sukses lah ya. Untuk target festival iya. Ya kan kita suksesnya kan begini, jangan selalu standar komersil dong. Iya. Ya kan komersil itu kan bahasa umum. Nah, kita kan bahasa orang-orang film. Ya kita bukan saya. Orang-orang film kan tentu ada idealisme kan bahwa ini kalau ini kan kualitas, masalahnya ini problem di. Nah ini saya tanya nih, problem di Indonesia ini kan kadang-kadang kualitas tidak separalel dengan sukses komersil. Itu gimana nih menyikapinya nih? Bisa Pak Agung? Ya, sekira film itu. Tapi ini sebenarnya wilayah produksi, tapi ya saya juga pernah diproduksi, saya pernah juga menjadi produksi pelaksana. Film itu adalah laki. Iya. Karena ada film, ya, ada film yang pemainnya bagus, biayanya mahal, PH-nya luar biasa. Anjlok. Coba contoh misalnya, Cut Nyadin saya bilang katakan film jelek. Kita lihat penontonnya. Ya. Beberapa filmnya para pemain besar hancur juga. Tetapi ada juga digarap asal-asal meledak. Ada film Makassar ceritanya meledak. Film lucu-lucu. Iya. Tetapi memang harus kita pahami bahwa apa nih penonton hari ini. Yang sekarang ini memang di tahun-tahun terakhir ini memang kekuatannya memang harus yang ada lucunya dan horornya. Nah, tetapi pakem-pakem produksi harus memang dijalani. Biar barang bagus kalau tidak dipromokan, aduh ya. Nggak betul hati nurani. Iya. Mengejar komersil saja. Iya. Sukses kita tapi nggak kena di hati. Bagus kalau dua-duanya ya. Sama ini Ya, no. Ini film Rantai Mario. Kalau mau dilihat berat dia punya konten. Sangat berat. Nah, karena dia mau masuk ke pasar, mesti dia terpaksa. Ini terpaksa, tanda kutip terpaksa. Film ini kita lemparkan tema cerita cinta. Iya, tadi saya baru mau tanya. Oke. Iya. Ada bumbu-bumbunya. Iya, bukan lagi bumbu yang benar nih. Sudah jadi cover nih. Iya, bahwa memang ini film yang tentang masalah romance. Karena kita sudah bermain di ranah komersil yang memang butuh tema-tema seperti itu. Iya kan, saya kira sah saja. Orang film Hollywood juga kan begitu. Nah, cuma begini. Istilahnya cerita sedih tapi cengeng gitu. Nggak cengeng dia ada konten di dalam. Romantis tapi berkelas. Iya, ya mungkin begitu. Mungkin begitu. Iya. Ya, saya kira sudah tergambar bahwa apa yang kita harapkan ini. Mungkin ada cerita lain ini. Kembali ini soal judul tadi. Judul ini kan Rantai Mario. Rantai Mario itu kalau saya tidak salah itu nama salah satu puncak gunung di Gugusan Latimojong ya. Nah, kenapa itu? Kenapa ke situ? Kan di antara itu kan ada juga puncak gunung yang lain. Kenapa Rantai Mario? Rantai Mario itu sudah populer. Dia dari tahun 70-an itu dia sudah tidak di mana-mana pun kita akan tanya kalau aktivis outdoor, dia pasti akan tahu. Dia akan tahu. Mario. Iya, nah kita melihat ada nilai jual di situ. Ya, ada nilai jual bahwa dia menjadi produk unggulan untuk kalau ya insya Allah menyukseskan ini film. Ada nilai populer. Ada populer ya. Dari segi itu kebetulan juga berhubungan langsung dengan tempat itu yang kalau bilang Rantai Mario kan tentu kan langsung persepsi kita tentang alam, gunung itu langsung alam, ya. Petualang. Ya, ada petualang, itu tinggal disesuaikan dengan ini. Nah sekarang tadi soal cerita ada romantisme, berapa persen itu?
Yang bungkus memang itu. Solve. Tapi menarik ya. Ya nanti nonton begitu. Nah, bisa dibilang menarik dulu. Iya, karena ini kan cerita flashback dia. Pertama, kenapa kita flashback? Bahwa ya idealisme outdoor activity itu ada di tahun itu. Ketika orang masih hargai alam, orang masih menghargai etika, itu di tahun begitu. Kan saya pernah ada film Hollywood itu apa itu yang di pegunungan es itu. Aduh. Apa lagi? Yang panjat itu apa lagi? Vertical limit. Iya. Wah, itu kan luar biasa itu. Dia semuanya menceritakan tentang alam bagaimana pernah Iya, banyak gimmick drama. bukan asik. Iya. Dan tidak cengeng kan? Iya, sedih-sedih tunjuk. Kalau kan sedih-sedih itu Iya. artinya asik. Nah, boleh bilang kita ngadopsi gaya begitu. Iya. Karena kalau mau ditampilkan view alamnya saja, dia akan jadi dokumenter. Dia akan jadi dokumenter. Terutama saat dia musik potong itu. Ya. Iya, tali. Iya. Iya. Daripada mati dua-dua musik potong satu. Wih, luar biasa. Korbanan. Cuma memang kan teknologi ya. Mereka didukung teknologi. Salah mungkin kita juga bisa mendekati sih. Ya Pak, boleh bilang kita mengadopsi nih. Mengadopsi itulah. Kita mengadopsi model seperti itu. Ya, Karena perhitungan itu tadi lari ke bagaimana ini barang komersil. Ya enggak apa-apa kan. Iya, sementara pesan itu ada di dalamnya. Iya. Karena kita bicara idealis juga kalau orang tidak bisa memahami, percuma Iya, juga. percuma juga. Ini kan soal komunikasi. Iya. Dan komunikasi dalam bentuk film. Nah, bungkusannya dalam film. Tentu di sini kan semua kan bekerja Pak Agung ya. Jadi beliau misalnya menerjemahkan dalam bentuk tulisan. Nanti misalnya teman-teman yang lain bisa menerjemahkan dalam bentuk mungkin komunikasi ke publik ya. Iya, betul. Ya tentu kan mesti Pak Agung mungkin sekali lagi meskipun mungkin bidangnya bisa cerita bagaimana strategi mengkomunikasikan ini nanti misalnya. Ini kan tadi kan soal alur cerita. Sekarang nanti kan soal bagaimana mengkomunikasikan ke publik. Ya misalnya kan media. Iya. Bagaimana? Saya kira memang ya. Ada strategi khusus kata bagaimana? Ya. Sekali lagi sebenarnya bukan drone aku, tapi tidak apa-apa. Saya kira media sangat penting untuk bagaimana. Saya kira bagaimana kita tahu kalau tidak ada media yang menginformasikan informasi ini, ya. Biar barang bagus, biar kalau tidak ada yang menjemput itu penonton, saya kira. Apalagi media ini kan jago propaganda juga. Bagaimana orang tukang goreng ya, tentu bisa. Kan problemnya media ini kan mahal ini. Nah, tentu kan ya harus jadi pertimbangan dong. Iya. Wajib. Ya, untungnya kita ada medsos. Ya, kita mainkan di medsos lah mungkin. Siapa tahu bisa diviralkan dulu toh. Tapi kalau yang saya diskusi dengan para produser-produser yang berpengalaman, teman-teman di Jakarta dan yang punya pengalaman lain, memang idealnya kalau mau promosi yang ideal 5 kota harus dibumingkan minimal di Indonesia. Oh ya, dipromosikan. Dipromosikan seperti konsep misalnya kita di Makassar ada kita buat event kayak gitu. Itu ada Bandung, ada Surabaya, Medan, Jakarta, kayak begitu. Kalau memang ini standar ya, memang biaya promosi kadang-kadang itu lebih mahal daripada biaya produksi. Saya kira kita paham semua. Saya kira bagaimana film DKI branding pesawat ya, branding mobil saja lumayan mahal, apalagi branding pesawat. Saya kira mudah-mudahan sampai ke produser nanti. Saya kira kan tugas kita semua, tapi kan di bawah koordinasi produser nanti bagaimana nih memikirkan ini soal promosi. Apalagi tadi bicara kan 5 kota. Berarti kan ini mau ditayangkan berarti seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia ya. Wah, nanti otomatis kan kerjasama dengan perusahaan bioskop yang ada ya di Indonesia, 21, XS1 atau apa? XS1 itu ya. Nah, kita juga bersyukur karena lembaga besar seperti Hikmah ini. Ini betul-betul mengakomodir, betul-betul mensupport rencana ini dan menjadikan ini sebagai sebuah jaringan apalagi namanya program kerja lembaga. Nah, kami menganggap ini dan sangat hormat ini juga. Kami harus berterima kasih karena ini kan memudahkan kita untuk sampai ke skala nasional. Pemirsa, ini yang Hikmah ini adalah himpunan masyarakat Masen Rempulu, salah satu organisasi yang
kedaerahan yang secara nasional sekarang cukup terkenal ya. Ya saya kira berarti kembali itu tadi. Hikmah ini berarti kan secara organisasi sudah ada dukungan. Termasuk dari ketua umumnya Pak Andi Rukman. Kan tadi kita tanya itu bilang tentang bagaimana mengkomunikasikan ke publik. Nah, saya pikir keberadaan Hikmah ini sangat-sangat mensupport kami untuk bisa cepat dimasifkan ini informasinya. Jadi ya secara tidak langsung juga akhirnya jadi beban buat kita karena ini terlalu besar akhirnya. Tapi ya itu kan jadi apa semacam motivasi buat kita. Saya kira ini nyambung ini. Tadi kan kita mau nasional, mau ada di semua daerah, bahkan apalagi tadi cuma menyebutkan 5. Ya kalau 5 saya kira kecil kalau Hikmah. Kalau Hikmah yang turun kan ya dia bertugas lah sebagai tukang sambut-sambut terutama mempromosikan di daerah masing-masing. Bahwa ini ada gawe kita, inti kepentingan bersama, meskipun judulnya diandaikan, tapi ini Sulawesi Selatan secara umum, bahkan Indonesia ya. Karena itu tadi kembali ke kenapa Rantai Mario itu karena dia ada di Seven Summit, Om Yu. Dia ada di 7 puncak tertinggi di Indonesia. Rantai Mario itu ya? Iya, Rantai Mario dia di urutan keempat itu tertinggi. Nah, ini kan aset nasional, makanya ini yang mau diolah sebagaimana menjadi sebuah media. Kalau boleh tahu kan mungkin masih banyak yang belum paham apa artinya Rantai Mario itu. Rantai Mario nama puncak memang. Nama puncak, arti. Kalau menurut warga sih di sana itu puncak kegembiraan. Mario kan gembira. Iya. Rantai itu puncak. Iya. Ini kan dari segi letterlet ya. Ya saya kira poinnya adalah ini adalah kepentingan bersama, meskipun didukung oleh Hikmah bukan berarti hanya untuk kepentingan orang-orang yang mereka. Ini Indonesia. Indonesia. Nah, akan jadi nyambung bahwa pemerintah sebaiknya ikut mensupport. Gimana Pak? Betul ya. Terkait masalah perlindungan alam. Karena itu tadi kenapa Rantai Mario kita memilih, karena sejauh ini habitat ekosistemnya belum terlalu apalagi kita bicara ekosistem Lewal ini sudah Menteri Lingkungan Hidup mesti bantu, pariwisata mesti bantu ini. Dan itu dia ada di 7 Seven Summit Indonesia. Itu pemerintah harus menyorot betul itu 7 puncak itu. Maksudnya 7 puncak ya sekelilingnya lah. Ada hutan, ada flora dan faunanya. Jadi wajib support ini. Kementerian. Dan tak perlu banyak-banyak kan kita ini kan didorong sedikit aja. Dorong sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya kita ini kan orang-orang, apalagi kan orang-orang putra daerah yang pingin berkiprah di perfilman Indonesia, ya kan, berkiprah Indonesia. Sekali lagi ini bukan film lokal. Bukan ya, film Indonesia. Film Indonesia kebetulan mengambil tema lokal. Ya mesti dari situ kan. Kan tadi kan sudah digambarkan tadi bahwa beberapa film sebelumnya kan pindah-pindah toh. Pindah-pindah. Kenapa bukan di daerah Jawa? Kan sudah ada yang garap mereka kan gantian toh. Karena belum ada yang garap. Belum ada. Kira-kira begitu ya? Betul sepakat. Saya kira ya kita harap pemerintah semua pemangku kepentingan bisa ikut membantu. Iya betul. Membantu ini pengertian ini kan membantu kerja sama-sama. Karena ada visi misinya di sini. Ada visi misi. Saya tertarik soal visi misi soal lingkungan hidup, pada pelestarian alam. Dan mungkin nanti kan di dalam itu kan mungkin ada cerita-cerita tentang budaya lokal ya. Mau harus ikut. Mau ikut saya. Misalnya mungkin kebiasaan, misalnya tari-tarian, kesenian, makanan, kulinernya. Betul. Terus tidak ada scene pengambilan betu kabobo? Ada, sudah ada. Masuk semua nih. Ini kan maksud saya ini betul lebih melengkapi bahwa ini kan soal pariwisata. Sebenarnya ini film Om Yu begini. Untuk mempercantik ini frame, sudah pasti itu semua yang cantik-cantik. Sudah pasti sekali wajib itu. Pemanisnya lah. Iya. Berarti kan selain itu kan Pemda Kabupaten dan Reka lah minimal lah. Iya. Pemprov Sulsel. Saya kira enggak. Jadi kita tahu kan para pejabat-pejabat kita
peduli. Iya. Tinggal gimana meyakinkan mereka bahwa ini barang layak disupport. Support karena demi juga untuk kemajuan perfilman tanah air kan. Iya. Industri kreatif. Ya, industri kreatif. Nah, bagaimana nih siapa yang menjawab soal optimisme film ini? Ya, tidak boleh tidak pesimis, harus optimis. Ya. Apalagi kita orang Bugis Makassar ini ada falsafah mengatakan sebelum kau pergi sudah sampai memang. Ini saya suka ini. Tetapi itu juga berhubungan dengan manajemen umum. Harus ada punya mimpi. Mimpi dulu baru bergerak. Ya, artinya ada visi dulu. Ya. Saya kira beginian harus percaya diri. Tetapi memang harus realistis. Ya, harus terukur semua kan. Saya kira dia akan terukur karena apalagi saya lihat tim-tim ini kita benahi semua, kita analisa, kita potensi masalah dan tantangan ke depan, kita mencoba mencari antisipasinya sebelumnya. Saya kira dengan upaya-upaya begitu percaya diri saya. Ada target? Target apa tuh? Ya penonton lah. Oh, secara target penonton berapa target produksi? Karena sebanyak-banyaknya. Nah kan begini. Ya betul. Boleh kita menyebut beberapa film sebelumnya yang bertema Makassar, kan beberapa alhamdulillah meledak ya. Iya. Apakah kita mau menuju ke situ atau bahkan melampaui? Ya harus melampaui. Saya kira selalu begini, bukan persoalan bilang ini lebih bagus atau bukan. Ya, kita nggak bicara itu. Iya, ini ada pesan yang kita bawa. Semakin besar publik mengkonsumsi ini, itu semakin bagus. Karena kita bisa sampaikan pesan itu langsung. Persoalan itu, persoalan komersilnya mungkin. Ya, wajib tanya itu. Kan beberapa film yang kita tahu dari Sulawesi Selatan itu kan meledak ya. Dan suatu itu dan itu bagus. Bagus, sangat bagus. Tentu dalam hal positif ada kompetisi yang sehat. Meskipun dalam hal tertentu kita saling mensupport. Kita terima kasih bahwa dia mendahului. Sekarang kalau optimismenya film ini mungkin kalau dari sisi itu Om ini karena segmentasinya jelas dia kemana. Ya, pertama ini adalah dunia kampus. Ya, terus kedua dia masuk ke komunitas outdoor. Ini di dalamnya ada Mapala, ada KPA, ada backpacker, ada traveling. Nah, ini semua sangat dekat dengan tema film ini. Ya, nah, kenapa kami bisa confidence untuk bilang bahwa ini bisa punya penonton karena ya saat ini juga film Indonesia kayaknya tidak ada nih begini kan begini. Apalagi tadi kan bicara hikmah kan 33 provinsi ada. Ada kepengurusannya. Jadi kalau satu misalnya kita data, anggaplah berapa seluruh Indonesia katakanlah anggaplah 100.000. Ya 100.000 wajib nonton saja. Wajib nonton belum keluarganya. Belum dia keluarga, istri dan anak. Dia mau keluar. Nah, itu. Dan juga KKS juga harus terlibat karena ini kita tidak bicara lagi persuku, tetapi sosial yang ini kan hikmah ini kan basisnya saja bahwa ini sudah ada ada modal. Nanti kan KKSS juga tentu harus support juga bahwa kita kan bagian dari KKSS ya tentu nanti juga lakukan pendekatan KKSS saya support. Nah seperti yang kemarin-kemarin kan begitu juga toh. Ya saya sebenarnya juga optimis. Cuma kan saya perlu mendengar langsung. Nah sekarang gini, mendukung optimisme itu. Apakah dalam cerita ini bisa membuat cerita ini dengan format yang bisa bisa diterima oleh semua kalangan atau katakanlah kelompok-kelompok budaya, katakanlah kesukuan. Kalau sejauh ini kenapa kita kembali ke tentang pelestarian alam itu karena itu universal. Kita sudah misalnya begini, kembali ke tadi awal bilang kan ini misalnya tanah adat yang sudah rusak itu kan bukan di Drekang saja semua hampir kan begini kadang kita ambil sesuatu yang universal tapi dalam penayangannya misalnya nih contoh
lebih banyak kita pakai istilah Sulawesi Selatan misalnya. Tentu kan hanya orang Sulawesi Selatan yang sekarang apakah ada strategi soal itu? Ya itu nih pakai bahasa baku. Iya, untuk dialog itu kita sekali-sekali boleh lah. Iya, untuk gimmick. Iya, gimmick. Adegan itu diminimalisir. Itu biasa Om Agung sudah tekankan bahwa hati-hati jangan terlalu itu dia. masuk ke. Ini kan petanya ini sebagai petan juga sekalian. Iya. Karena ada beberapa film sebelumnya, ya kita tahu ya, ada beberapa film saya mungkin bukan di Sulawesi Selatan, terlalu banyak istilah dan bahasa yang daerah, ya kan orang lain susah menyerap. Meski barangkali pesannya bagus. Iya. Ya begitu ya. Ini tidak. Kecuali kalau memang betul filmnya untuk festival. Ada lagi. Iya, lain lagi. Seperti di awal saya bilang tadi, dia ini kita konsepnya film Komersil. Indonesia gitu. Indonesia. Target penontonnya juga Indonesia. Jadi memang bahasa Indonesia baku, tetapi tetap juga lokalitas itu diperlihatkan pada konsep-konsep. Ya, sebagai pemanis juga ada kekayaan itu. Terus gini, saya orang awam film, saya sering melihat film itu dalam dialognya itu banyak menggunakan logat Jakarta. Dianggap itu seolah-olah bahwa itu dialog itu logat Jakarta. Apakah juga pakai begitu? Film nasional. Nasional kan semuanya, tapi dia logat Jakarta. Iya. Ya. Gimana tuh? Itu tren pasar itu. Nah ini tren pasar ini kan sebenarnya persoalan tingkat produksi yang tidak bisa disangkal Jakarta. Mungkin satu film kita bikin dia 100. Jadi wajar saja itu ada tren pasar yang mereka ciptakan. Tapi ya itu tadi bagaimana kita bisa masuk di tengah dengan konsep lokal untuk bisa menetralisir itu gempuran seperti itu. Maksud saya begini, apakah nanti di film ini apakah pakai bahasa baku atau bahasa yang nge-Jakarta? Saya kira secara rasionalisasinya juga kok bisa ada yang logat gitu dan ceritanya. Kalau ceritanya bahwa ini yang mendaki adalah anak Jakarta bisa aja dia. Tetapi kalau tidak diceritakan itu, kenapa bisa lahir itu? Ini sekali artinya gini, sebelum terkejadian saya kritik duluan ini. Karena jangan sampai, karena gini, di Makassar, ini Makassar lah paling gampang. Dengar semua radio, penyiarnya, logat semua. Kan dulu istilahnya kita dulu itu, nah logat makanya. Hati-hati kita di ranah itu, sangat hati-hati. Iya, sangat hati-hati. Sampai nyamuk. Iya, itu dia ditakutkan akan jumping. Kita mungkin lebih lihat itu konteks kualitas itu bahwa ya lokal kita tuh gini. Karena ini bisa berbahaya, untung tidak ya, untung tidak. Ya bisa berbahaya, di logat sebentar logatnya ditanggung. Itu. Lebih hati-hati kita di situ ya. Saya kira tugasnya Pak Agung ya. Iya. Mending kita pakai biasa seperti film sebelumnya, mending kita pakai langsung bahasa Dayak. Ya, saudaranya. Ya mungkin sekali-sekali okot-okotnya juga boleh lah. Boleh lah, itu menjadi gimmick kita. Tapi kalau untuk di rentang dialog yang normal, kita pakai bahasa Indonesia. Ya, ini saya kira untuk proses pasca produksinya tetap dilaksanakan di Makassar atau di finishingnya biasanya kalau kita kemarin itu di Jakarta. Ya. Proses finishing. Saya belum tahu kalau eksekutif bilang kirim di Singapura. Tapi bisa saja tuh. Iya. Bisa saja kan. Misalnya kan Jakarta sekarang sudah memadai. Iya, sangat layak. Ya, proses editing apa sih istilahnya, coloring apa ya? Iya. Semua sudah ada Jakarta. Yang dulu di Thailand ya, kalau tidak salah. Iya, Thailand sama Singapura ya. Iya. Bahkan orang dulu kadang-kadang untuk sutradara pun harus dari luar ya, Hong Kong segala rupa. Sebenarnya kalau sampai coloringnya di sini sudah. Sudah. Yang kita belum bisa tembus itu memang ada tanda kutip miliknya X1 itu yang berkunci apa istilahnya? DCP yang berkunci KFT apa? Ada KDM ya. Itu belum bisa kerja. Kalau kayak model mixing audio itu seperti misalnya Dolby Stereo. Bisa. Bisa. Ya saya kira kita kan tugas kita dengan seringnya kita melaksanakan, tentu kan para pelaku industri itu akan menyiapkan itu. Kan dia juga misalnya pelaku industri kalau saya menyiapkan tidak ada yang pakai kan juga. Begitu mungkin tadi yang Om Yul maksud itu bahwa semakin banyak produksi
entahlah dari pihak mana. Kalau saya melihat itu harus masif, harus untuk membangun kualitas SDM itu. Karena kalau misalnya dalam setahun cuma satu jadi bikin, mungkin saja dengan mau bikin, kamu bikin film. Makanya kita senang kalau banyak yang bikin. Banyak orang yang memproduksi film serupa dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya, terserah. Yang penting dia bisa menjadi sebuah inspirasi untuk membentuk kualitas. Iya. Terus ngomong-ngomong kalau di Makassar ada persewaan kamera atau apa? Sudah ada. Ya? Artinya memenuhi standar ya? Iya, sudah layak lah. Sudah layak ya? Iya. Artinya kan SDM-nya juga memadai? Di Makassar itu SDM itu banyak sebenarnya, cuman memang... Nah kan kadang-kadang soal penguasaan peralatan juga tuh. Meskipun SDM kuat, kalau peralatannya lebih canggih atau enggak persoalan ya? Sampai saat ini kita belum pernah dengar, tapi sudah mulai standar. Iya, bahkan sudah mulai nih standar internasional malah. Iya. Ya, saya kira dengan latar belakang beliau berdua ini soal kualitas tidak perlu diragukan, saya kira. Amin. Tinggal soal pengkomunikasian cerita itu apakah nyambung, itu tadi soal lagi kan. Kadang kita bilang bagus sekali nih, belum tentu diterima. Biasa tuh di Indonesia begitu. Kalau bagus sekali dari penonton. Makanya terbagus. Dia terbagus. Ini bahasa bercanda ya. Dan satu catatan memang di para pelaku film di Jakarta itu belakang layar itu banyak anak Makassar. Iya. Artinya anak Makassar nih secara Makassar bisa tonje banyak sekali. Dan karena saya sering ketemu penulis yang biasa di sutradara, ketua KFT sekarang orang Wajo kayak gitu. Jadi orang Sulsel, saya bilang orang Sulsel ini kiprahnya di dunia film di ibu kota sana luar biasa sekali. Kalau kita bicara Makassar kan pasti Bungkus Makassar. Cocok. Jadi banyak talent bahkan orang sudah berprestasi di Jakarta yang akhirnya sukses tapi bertarung sendiri Jakarta. Nah, yang kebetulan ke sana, yang tidak kebetulan ke sana kan kita di sini menyediakan sarananya. Terus yang kedua, kayaknya belum ada sekolah-sekolah yang spesifik bidang film ini. Itu dia. Belum ada. Ya sekarang apa? ISBI itu ada film ini. Apa ya? ISBI apa? ISBI itu? Yang sekarang. Iya. Ya, nanti kayaknya tantangannya di situ ya. Sudah ada apa IKM itu. IKM ISBI juga ada TV dan film. Jadi banyak alumni situ tuh yang menjadi biasa magang itu bagus-bagus. Bagus ya. Ya saya kira kan mesti saling menunjang ini kan semua kan sudah ada orang sutradara, ada bagian talent, terus ada yang persewaan peralatan. Ya kan sudah mulai komplit itu. Harus juga ada orang yang bagi-bagi pekerjaan kan kita semua kan. Harus ada juga yang ayo dong pikir bagaimana nih sekolah itu melahirkan talent-talent yang qualified. Ya tentu kan pemerintah juga kayaknya punya itu. Akhirnya ke situ juga. Iya, karena kan bukan murah. Dia harus banyak aspek yang harus diperhitungkan untuk membangun itu. Contoh misalnya kebijakan. Betul. Dan jangan nanti viral baru semua orang datang mengklaim temanku ini, ini. Ada pernah kita diskusi penelitinya apa? Itu? IP apa? Kenapa tidak dikembalikan konsep kayak dulu? Begitu berjamur itu ada bioskop Dewi, bioskop apa, supaya kualitas tanda kutip yang bahasa lokal tadi, kalau memang susah dipadarkan secara nasional, pasarkan ke bioskop situ. Supaya produktivitas film ini jalan terus. Cuma memang tanda kutip mafianya nih, susah. Dan misalnya persoalan perkembangan teknologi yang membuat itu agak sulit memang bawa lahir kan ini kan teknologi dulu kan orang suka nonton film kan masih terus tidak lama di rumah bisa bikin video, tidak lama CD, tidak lama sekarang flash disk, lama-lama sekarang HP mami orang tuh. Memang agak tantangan industri film, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak bisa. Ada celah-celah tertentu yang masih bisa dilakukan. Salah satunya ini kan sekarang
Oke, di sini susah. Tapi sebaliknya kita dengan mudah membuat dan mempublikasikan film melalui YouTube misalnya. Lebih murah. Lebih murah. Kalau orang dulu kan susah sekali. Selesai saya bikin, saya mau taruh mana? Belum tentu media mahal. Ya mungkin itu peluangnya. Oke, sekarang ada lagi yang mau disampaikan. Ini masuk segmen terakhir. Kalau untuk produksi ini targetnya selain bioskop, nah kita juga sudah harus perhitungkan bahwa ini sudah harus harus layak produksi untuk masuk ke platform online. Iya, seperti Netflix, Star, beberapa platform online sekarang kan itu sudah harus dipenuhi standarnya dan sangat berbeda dengan bioskop. Berbeda. Nah, film Lantai Merah ini kan kemarin Rongkong juga kan sudah arah ke situ nih film Rongkong. Nah, Lantai Merah ini mungkin sudah dipersiapkan ke situ. Mungkin kalau dipersentasekan ya 60% untuk platform online, 40% di bioskop. Oh, oke. Berarti kan ini kan sudah ada strategi bisnis ini kan, strategi bisnis. Iya, sebenarnya dari situ target segmen industrinya begitu. Oke. Pak Andi Agung, ada yang mau disampaikan apa kira-kira harapan lah apalah? Ya, saya mungkin secara umum ya. Ya, secara umum. Ini kan ada fenomena juga gini. Ini adalah potensi tapi sekaligus masalah. Menjamurnya orang buat film. Itu dia. Baru tanda kutip ya, kalau ekstrim saya bilang baru jadi figuran di satu film sudah jadi sutradara. Oke. Ya. Bahaya. Iya. Banyak begitu. Akhirnya kualitas tidak dipertimbangkan. Akhirnya penonton Makassar nonton, wah nyamuk aku anak Makassar itu bikin film, saya pernah nonton nih. Padahal ada yang serius bikin film dan ahlinya di situ dia bilang sama gitu. Artinya kita mau menjaga kualitas, kualitas kita punya film, ambil spesifikasi keahlianmu. Nggak usah semua orang menjadi sutradara lah. Ini kan mungkin Euphoria ini kan. Ini kan boleh dibilang Sulawesi Selatan ini kan baru lagi boom, baru dapat panggung ya. Karena kan ada pengakuan tiba-tiba ternyata ya jasa-jasanya pendahulu yang bikin film sebelumnya bahwa ternyata film Indonesia bisa tonji nasional. Ini kan membangunkan semua orang, menginspirasi semua orang. Saya kira ya dengan segala hormat terima kasih yang sudah mendahului kan. Betul. Nah, itu mudah-mudahan itu bisa ada kesadaran karena ini pelan-pelan. Karena tidak bisa kita larang juga, tapi harus kesadaran. Nah kan juga edukasi masyarakat juga bisa melihat yang mana yang main-main, sama yang betul-betul. Persoalannya dia sama gitu. Saya pernah nonton satu kali film Makassar, sama alurnya tidak jelas kan begitu. Kita berharap. Nah, tugasnya di komunikasi. Komunikasikan bahwa ini barang begini. Kan gitu tuh. Memang mesti banyak bicara begini. Mesti banyak disampaikan begini loh anunya. Karena kan film itu sama dengan iklan. Dia banyak menyentuh bawah sadar orang. Kadang-kadang semuanya tidak masuk di akal, tapi karena kita ulangi akhirnya orang begitu. Film adalah media propaganda yang paling efektif. Woi, negara itu pakai Pak. Ini mau terakhir ini, tapi semuanya baru menarik tadi. Nah itu prinsipnya itu. Kenapa ini barang yang produksi yang kita bikin kita lempar keluar. Itu dia. Karena itu tadi misi dan visi ini kita kategorikan propaganda keluar. Begitu. Kan di Eropa itu kan Amerika pakai. Eropa pakai. India pakai. Terutama Inggris, India pakai. Ini orang tahu India itu karena dari film. Jangan bilang Jepang. Jangan bilang terakhir di Korea. Ini kan propaganda jadi film. Korea sekarang. Sambil dipromosikan filmnya, tapi dia promosikan teknologinya, budayanya. Jadi sekali lagi tugas pemerintah ya. Iya. Saya kira ini terakhir bagus yang terakhir. Jadi sebelum saya tutup, masih ada yang mau disampaikan Pak Agung? Saya kira cukup. Yang pasti anak Makassar bisa tonton. Kita akan buktikan dan harapannya kita saling mensupport minimal nonton. Minimal nonton.
Saya salah menontonnya. Iya. Saya kira itu. Saya itu sederhana saya Pak. Mohon dukungan saya tuh Ya, dengan kan- cintanya tuh. Cinta dan doa. Kan kita mulai dari situ. Iya. Kan mulai dari situ tadi bahwa ini ada sesuatu yang ternyata bukan sekedar film saja, bahwa ada idealisme, ada visi, ada pesan-pesan yang di belakang. Nah, doa dan dukungan saya kira para Dan cintanya. ya cinta. Karena kalau cinta ada semua bilang. Ada semua. Nama ngasih. Iya. Jadi ada doa dari semua lapisan, baik masyarakat, warga, baik pemerintah, semua iya. pemerintah terutama bahwa ini bisa didukung dan bisa berkembang. Saya kira itu saja. Sampai jumpa pada kesempatan berikut. Saya Andi Ilham Malabirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.